Halo semuanya, kami dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya Lucio Oliverisano dengan NIM 535250085. Nama saya Claudia Lineta Wijaya, NIM 535250098. Nama saya Van Ozuran Saniho dengan NIM 535250064. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Database Systems dengan topik perancangan basis data penjualan barang elektronik pada PT Denpo Mandiri Indonesia. Perkembangan teknologi digital mendorong PT Denpo Mandiri Indonesia untuk beralih ke sistem penjualan daring agar tetap bersaing di pasar elektronik. Pengelolaan data menjadi aspek penting dalam penjualan online untuk memastikan transaksi berjalan lancar, informasi produk akurat, dan pelayanan pelanggan cepat. Mitra yang digunakan adalah PT Denpo Mandiri Indonesia yang berlokasi di Jalan Pluit Raya, nomor 14 Jakarta Utara sebagai pusat operasional dan pendukung implementasi sistem penjualan daring. Database terstruktur diperlukan untuk mengelola data produk, pelanggan, stok, dan transaksi secara lebih aman dan efisien. Tanpa database, pengelolaan data cenderung manual, beresiko terjadi duplikasi, kesulitan pelacakan transaksi, serta pelayanan yang lambat. Tujuan perancangan ini meliputi penyusunan struktur database, analisis entitas dan relasi, serta pembuatan rancangan basis data yang dapat mendukung sistem penjualan daring perusahaan. Untuk hasil analisis kami, dokumen pesanan PT Denpo Mandiri Indonesia berisi data transaksi lengkap yang kemudian dipindahkan ke database Excel agar tersusun lebih rapi dan mudah diakses. Hasil perbandingan menunjukkan seluruh informasi tercatat akurat. Dengan database tersebut, perusahaan dapat dengan cepat mencari data, menyaring informasi, serta menganalisis penjualan seperti total transaksi per periode atau produk terlaris. Desain basis data konseptual. Tahap pertama adalah identifikasi tipe entitas yang menghasilkan 10 entitas utama. Entitas-entitas ini mewakili objek bisnis nyata yang datanya perlu disimpan, yaitu ekspedisi sebagai layanan kurir, syarat pembayaran sebagai metode payment, barang sebagai katalog produk, penjual sebagai sales yang menangani order, lokasi sebagai data geografis wilayah, gudang sebagai warehouse yang melayani customer, pelanggan penerima sebagai customer yang menerima barang, alamat pengirim sebagai lokasi pengiriman, transaksi penjualan sebagai order pelanggan, dan detail barang sebagai line items dalam setiap order. Tahap kedua adalah identifikasi atribut entitas, serta pemilihan tipe data yang tepat. Atribut dari setiap entitas diidentifikasi berdasarkan kebutuhan fungsional bisnis dan bertujuan untuk mendeskripsikan setiap objek secara unik dan lengkap. Secara keseluruhan, varchar 2 digunakan untuk data identifikasi dan deskripsi, seperti ID penjual, nama barang, nama ekspedisi, dan kabupaten kota, karena fleksibel dan efisien dalam menyimpan karakter yang bervariasi. Lalu number digunakan untuk kuantitas dan juga nilai finansial seperti kuantitas, harga satuan, total akhir, kode pos, dan diskon, karena mendukung operasi matematika dan presisi desimal. Date digunakan untuk informasi waktu seperti tanggal dan tanggal kirim, karena memudahkan sorting kronologis dan kalkulasi periode. Tahap ketiga, identifikasi relasi antar entitas, di mana sistem ini didominasi oleh relasi one-to-many. Relasi ini dipilih karena sesuai dengan bisnis logic penjualan, di mana master data yaitu pelanggan, penjual, ekspedisi, gudang, dan lokasi bersifat tunggal, tetapi dapat digunakan dalam banyak record transaksi penjualan atau alamat pengiriman yang berbeda. Tahap keempat adalah menentukan primary key, foreign key, dan alternate key. PK adalah atribut unik yang mengidentifikasi setiap record. Contohnya, ID SO untuk transaksi, kode barang untuk produk, dipilih karena sifatnya yang stabil, unik, dan tidak boleh nul. FK adalah atribut di satu tabel yang mereferensikan PK di tabel lain. Contohnya, FK di tabel transaksi yang merujuk ID penerima dan ID ekspedisi, berfungsi untuk menciptakan antar tabel sebuah link agar menjaga referential integrity. Sementara itu, AK adalah kandidat keys yang unik tetapi tidak dipilih sebagai PK. Selanjutnya ERD, yaitu representasi visual dari seluruh desain database. Dimulai dari klasifikasi entitas, ada 3. Yang pertama, entitas kuat yang berwarna coklat, entitas yang bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada entitas lain. Kemudian entitas lemah berwarna biru, entitas yang bergantung pada entitas lain dan tidak bisa sendiri.
Kemudian ada entitas transaksi yang berwarna hijau, entitas yang paling penting karena menghubungkan semua entitas lain dan menyimpan data pesanan. Untuk relasinya, yang pertama, ekspedisi mengirim transaksi penjualan. Kardinalitas one to many, artinya satu ekspedisi bisa mengirim banyak transaksi, tapi satu transaksi harus dikirim tepat oleh satu ekspedisi. Lalu syarat pembayaran menetapkan transaksi penjualan, one to many. Satu syarat pembayaran bisa digunakan untuk banyak transaksi, tapi satu transaksi harus menggunakan tepat satu syarat pembayaran. Kemudian penjualan melayani transaksi penjualan. One to many. Satu penjual bisa melayani banyak transaksi dan satu transaksi hanya ditangani oleh tepat satu penjual. Lalu transaksi penjualan berisi detail barang. One to many. Satu transaksi wajib memiliki minimal satu detail barang dan bisa punya banyak detail barang. Dan di sini terjadi relasi weak entity. Kemudian detail barang merujuk barang, kardinalitas many to one. Banyak detail barang bisa merujuk ke satu barang yang sama dan setiap detail barang harus merujuk ke tempat satu barang. Lalu, pelanggan menerima transaksi penjualan kardinalitas one to many. Satu pelanggan bisa menerima banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya bisa diterima oleh satu pelanggan. Kemudian, gudang ditempatkan pelanggan penerima. One to many. Satu gudang bisa melayani banyak pelanggan, tetapi setiap pelanggan terdaftar di satu gudang tertentu. Lalu, pelanggan penerima memiliki alamat pengiriman, one to many. Satu pelanggan wajib memiliki minimal satu alamat dan bisa punya banyak alamat pengiriman yang berbeda. Dan yang terakhir, lokasi terletak di alamat pengirim, one to many. Satu lokasi geografis bisa punya banyak alamat yang berbeda dan setiap alamat harus berada di tempat satu lokasi. Organisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database. Untuk tujuan utamanya adalah mengurangi redundansi atau duplikasi data dan menjaga integritas data. Dengan normalisasi, kita memecah tabel besar yang kompleks menjadi tabel-tabel kecil yang saling berelasi agar penyimpanan lebih efisien. Ke satu NF, fokus utamanya adalah atomisitas. Setiap atribut atau kolom dalam tabel harus berisi satu nilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Aturan ini secara tegas melarang adanya repeating groups atau kumpulan data yang berulang dalam satu baris. Struktur ini harus dipastikan flat, di mana setiap persimpangan baris dan kolom hanya memuat satu nilai data mutlak. 2NF, syarat mutlaknya adalah tabel sudah harus dalam bentuk 1NF, dan fokus utamanya adalah menghapus ketergantungan parsial. Ini spesifik berlaku untuk tabel yang memiliki primary key gabungan atau composite key. Aturan tegasnya, setiap atribut non-key harus memiliki ketergantungan fungsional penuh terhadap keseluruhan primary key dan tidak boleh hanya bergantung pada sebagian dari kunci gabungan tersebut. 3NF, tabel harus sudah memenuhi kriteria 2NF ya, dan fokus utamanya adalah menghapus ketergantungan transitif. Prinsipnya adalah setiap atribut non-key harus bergantung secara langsung pada primary key. Tidak boleh ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Dengan kata lain, semua atribut harus bergantung pada key, seluruh key, dan tidak ada yang lain selain key. DDL atau Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk mendefinisikan struktur atau skema database. DDL bekerja pada level objek untuk membangun kerangka penyimpanan. Perintah utamanya terdiri dari create yang digunakan untuk membuat objek baru seperti tabel, view, atau index. Di sini kita menetapkan tipe data fisik seperti integer atau var, serta aturan primary key dan foreign key. Kedua, alter berfungsi memodifikasi struktur yang sudah ada, misalnya menambahkan kolom baru atau mengubah tipe data tanpa menghapus tabel. Ketiga, drop berfungsi menghapus objek database beserta strukturnya secara permanen. Yang keempat, truncate berfungsi menghapus seluruh isi data dalam tabel dengan cepat namun mempertahankan struktur tabelnya. DML atau Data Manipulation Language adalah perintah untuk memanipulasi data atau isi di dalam struktur yang telah dibuat oleh DDL tadi. DML bekerja pada level baris atau record. Perintah utamanya terdiri dari insert yang digunakan untuk menyisipkan baris data baru ke dalam tabel. Select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel untuk kebutuhan informasi. Lalu ada update digunakan untuk mengubah atau memperbarui nilai data yang sudah ada berdasarkan kriteria tertentu. Lalu delete digunakan untuk menghapus baris data spesifik yang tidak digunakan lagi. Untuk operasi transaksi pada aplikasi Oracle Apex ada 3 operasi utama. Yang pertama, menambah data baru, user masuk ke menu tabel, klik tombol create, isi semua atribut pada dialog box, lalu tekan create. Yang kedua, mengupdate data, user tekan tombol edit di baris yang ingin diubah, modifikasi data pada dialog box, lalu tekan apply change. Dan yang terakhir, menghapus data. User tekan tombol delete di baris yang ingin dihapus, lalu konfirmasi pada dialog box. Lalu menambah sales order baru pada 4 tabel sekaligus. Untuk menambah tersebut, tekan tombol input data baru yang ada di kiri bawah home menu. Setelah itu akan muncul dialog box yang memiliki 4 subregion yang berupa 4 tabel yang akan ditambahkan datanya. Setelah memasukkan data yang diperlukan, tekan tombol simpan semua.
Sebagai kesimpulan, kami telah berhasil merancang database lengkap untuk sistem penjualan online PT Depo Mandiri Indonesia yang mencakup desain konseptual dengan ERD dan normalisasi hingga 3NF dan implementasi fisikal dengan DDL dan DML. Database yang kami rancang ini dapat mendukung pengelolaan data penjualan, pelanggan, produk, dan juga transaksi secara efisien. Untuk demo lengkap aplikasi Oracle Apex, silakan nonton video yang terpisah. Sekian dan terima kasih.